Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Sofa. Eh, dari kelas Teknologi Rekayasa Sentra dari kelas 5B. Pada video kali ini, saya ingin mengerjakan atau melanjutkan tugas pengerjaan lab pada mata kuliah Cloud Computing 2, yaitu tentang modul 7 yang ada pada platform AWS, yaitu tentang challenge lab creating a VPC networking environment for the cafe. Jadi, pada lab ini, eh, pada modul 7, yaitu challenge cafe ini, lab ini menuntun kita untuk membuat suatu lingkungan jaringan virtual menggunakan Amazon Virtual Private Cloud atau VPC. Tujuan utamanya yaitu membangun arsitektur jaringan yang aman untuk sebuah aplikasi cafe. Yang dimana eh, ada sebuah database yang nantinya akan diletakkan di private subnet. Kemudian ada application server, ada admin ada, ada admin server yang diletakkan di private subnet juga. Kemudian admin yang dapat mengakses server melalui version host di public subnet. Seperti itu. Hmm. Tujuan utamanya pada lab ini itu pertama kita akan membuat VPC. Yang membuat VPC dan subnet public serta private. Kita akan membuat VPC subnet public maupun private ya. Kemudian kita akan membuat internet gateway agar subnet publik bisa mengakses internet seperti itu. Kemudian akan membuat base station host dan membuat net gateway, EC2 instance, SSH, dan network AZL serta mengujinya. Setelah kita melakukan beberapa pengerjaan, beberapa konfigurasi, kita akan mengujinya, menguji koneksi antara base station host dan private di situ, serta kontrol ICMP menggunakan AZL. Seperti itu. Ada fungsinya. Yang pertama kita nanti VPC subnet yang di mana VPC subnet ini membagi jaringan. Kemudian internet gateway yang menghubungkan subnet publik dan base station ini merupakan titik akses aman untuk admin agar bisa masuk ke private subnet. Kemudian ada net gateway, EC2, network ACL, dan SSH. Yang di mana beberapa fungsi ini yang akan kita praktekkan di lab AWS nanti ya, di AWS Console ini. Langsung saja ya, kita masuk ke AWS-nya. Kita masuk ke AWS-nya. Oke, langkah pertama yaitu kita akan meng-create public subnet ya. Terus pertama, langkah pertama kita mengakses layanan VPC ya. Open dan mati konsol VPC. Not VPC level. Ini ke public subnet ya. Oke, kita masuk ke layanan VPC. Kemudian oh isi itu ya. Nah, VPC bisa lihat. Subnet dan sini kita subnet ya. Subnet, kemudian ini public subnet. Sini ya.
saja. Oke, kemudian hmm, subnet dan level journey wes. Ini satu ini ya. Dan IP CDR-nya ini 10.10.34. Kemudian buat internet gateway. Buat internet gateway Antek Lab. Read. Kemudian action. Buat internet gateway Antek Lab. Widget available. Hmm. Subnet. Adalah kemudian task kedua kita membuat base station host ya. Base station host. Cari kita lihat sedikit ya. Get new gateway, ini adalah edit no 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 no. Ini yang buat internet gateway tag internet gateway. Oke, kita submit terlebih dahulu apakah ada progress. Apakah sudah ada progress atau belum ya? Oke, berhasil ya. Progress pertama yaitu 5. Kemudian kita mulai membuat. Kita masuk ke situ. Kita akan membuat destination hub seperti itu ya. Instant. Kemudian namanya ini destination host. Margin equal 3. Kemudian tipenya T2 mikro. Oke. Kemudian untuk kecilnya vector ya. Coba menjadi 4K. Dan building network bridge ini. Wah. Nah, 7 level bridge. Hmm, kedua, subning zone Jawa data sebelah ini. Amazon 7 mikro network setting. Seperti ini kita edit. Menjadi lab. Kemudian subnet ini public subnet ya. Sudah. Ini subnet available zone ini cost zone zone
So, mana ini? Oh, West December, West up, your region. Tiga mikro, negosiating edit, revisi, submit, auto assessment public ini. Sorry. Link out for automation. Disable auto ini kita buat menjadi enable ya. Kemudian auto setting kita enable dan security group ini kita create bagian security group, select security group, multi punya SSL, base station host dan group. Create a security group. Create a security group. Untuk name-nya ini kamu jadi host SJ dia. Kemudian typonya TSSH, portnya ini 22. Oke, screwnya make ya. Oke, udah setelah itu understand ya. Ini berhasil ya. This is dulu. Oke, kemudian masuk ke ketiga, ini kita submit terlebih dahulu agar ada yes. So, ke task ketiga. Testing ya. Masuk ke OSDL. Belum ada perubahan nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, pada video kali ini saya ingin melanjutkan pada lab 7 ya. Sorry, pada modul 7 yaitu tentang create a VPG networking environment ya. Jadi di sini masuk ke part kedua atau lanjutkan video pada sebelumnya. eh Sini saya udah mencapai task ketiga. Ya, di sini saya menggunakan panduan labnya dari ChatGPT ya. Tapi ini mengikuti panduan ya. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat masuk ke task ketiga sudah dan coba saya submit ya. Coba saya submit ulang di sini, kemudian masuk ke task keempat sudah. Coba kita uh, lihat hasilnya. Task berapa saja yang belum saya kerjakan, yang belum lengkap ya. Oke.
masih proses ya. Jadi pada video sebelumnya, ini ya pada video sebelumnya itu udah saya kerjakan. Iya, ya. Video sebelumnya sudah saya kerjakan. Ini. Jadi ini tinggal lanjutan ya, tinggal final lagi ya. Nah, sudah 30% ya. Sudah 30%. Tinggal bagian berapa ini? Tax ke berapa ini? Kan 6 lagi ya. Tax ke 6, tax 5 bagian NAT. Ini ya, buat NAT ini. Pertama kita masuk ke bagian IPC. Masuk IPC, kemudian di sini ada NAT gateway. Masuk ke NAT gateway, atau NAT gateway ya. Kemudian kita akan membuat NAT gateway. Oke, sudah. Kelima ya. Create ya. Create NAT gateway. Kemudian name-nya kita beri nama lab NAT gateway. Ini sesuai dengan panduan ya. Sesuai dengan apa yang ada pada lab. Ini tax ke berapa ini? Oh ya. Ini ya, NAT ini ya, labnet gateway, subnetnya public subnet, dan ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita demonstrasikan. Untuk name-nya kita copy saja langsung. Subnetnya ini public subnet, lebih kunci. Untuk subnet, masuk IP, oke. Hmm, Connect gateway. Ah, gateway subnetnya itu public subnet. Hmm. Can create labnet gateway, labnet kunci, kemudian dekat ya, error oke, kelar ya, lab, udah public, subnet gateway, public subnet, subnetnya itu public subnet ya. Di sini pilihan public tidak, pilihan subnet tidak ada ya. Coba kita lempar kaca GPT. Kok nggak ada ya? Oke. 5 menit. Sudah benar. Ini jurnal. Benar, aplikasi. Record subnet ini. Ya, oh ini dia subnet ya. Astagfirullah. Public subnet ya. Kemudian method of ini. Oh, baik. Version method of classic. Convert ya.
Tagnya ini name. Oke, kita create ya. Berhasil. Kita terlebih dahulu. Copy. Kita screenshot dulu ya. Kita masukkan ke Word dulu. Latihan praktik, laporan praktikum nanti ya. Oke, kemudian setelah itu coba kita submit ulang apakah sudah bertambah skornya dari skor 30 ya. Skor 30. Kemudian masuk tahap berikutnya. Itu ya. Nah, taks ke sudah 5 sudah. Tas. Nah, kita masuk VPC. 35 sudah menambah ya. 35 ya. VPC kemudian masuk ke routing table. Print. Ini namanya ini private routing table. Oke. Kemudian setelah itu untuk switch ini kita pilih yang lab dan bagian Bluetooth kita edit ya. Kita klik terlebih dahulu masuk bagian control test, kemudian destinasinya di 00, input ya. Hmm, targetnya itu target net gateway ya. Ada ya. Eh, terus edit destinasinya 00, langsung 00. 00. Kemudian new net gateway. Net gateway. Save. Kemudian setelah itu bagian sub association ini edit centang private subnet, kemudian kita save. Kita coba submit lagi ya. Kita berhasil. Kemudian kita masuk ke task 6 yaitu eh, membuat key baru ya. Buat key baru S1 key Paris. Kita masuk ke layanan S1. Kemudian kita membuat key Paris. Kemudian namanya itu oke. Luar.
Kemudian download aplikasi. Oke, kemudian setelah itu kita masuk membuka login sampai code. Lalu di situ dapat sampai code, kemudian membuat lalu di situ private ya. Bisa aja. Kita select terlebih dahulu ya. Setelah mengeluarkan ini, agar ada penambahan skor ya. Oke, kemudian kita masuk ke sedikit lagi. Oke, jadi stem. Kemudian namanya ini kita private instant. Kemudian ini AMI-nya ini Ramadan 521 dan namanya untuk instant type-nya beda T2 mikro ya, seperti itu. Kemudian keycore ini jadi yang oke 2 untuk network setting ini ya. Titik ini kita ubah menjadi lab dan subnet ini private ya. Sudah, kemudian pokoknya ini kita buat ini kita buat disable. Sudah ya, aku disable security group ini pilih create dan security group ini beri nama private instant SG ya. Dan inbound untuk bagian inbound ini saya satu bahwa ada presiden. Oke, suasana ini kita konsisten berhasil ya. Kemudian semua 40 aja. Sekarang submit ya. Apakah ada penambahan skor? Hmm, ya, ada skornya apakah menambah? Open custom deliver sort session. Bagian penimbulannya. Oke, 45 ya, nambah ya. Kemudian masuk ke network ACL. Ke task ke-7. Bisa saya ya.
Ini seperti apa ini caranya? Pilih VPC, kita masuk VPC, kemudian pilih network ACL. Ini tujuannya untuk menambah lapisan keamanan subnet. Oh, di sini merupakan konfigurasi untuk menambah suatu keamanan ya. Seperti itu. Network ACL. Pilih di sini ya. Dan di sini klik network ACL. Untuk namanya kita beri nama lab network ACL ya. Itu. Kita copy langsung saja. Kemudian untuk labnya ini kita pilih yang lab PC. Untuk inboundnya ini harus kita ubah ya. Kita ubah. Kita klik terlebih dahulu. Inbound ini, sorry bentar ya. Oh, inbound full CPL. Inbound ini alt traffic udah al 0000. Oke ya, benar ya. Subnet association. Ini pilih yang private ya. Terus save. Oke. Kemudian kita submit. Apakah sudah berhasil? Setelah ini selesai, langsung isi soalnya ya. Seperti itu. Oke. Ah, coba kita access terlebih dahulu untuk bahan laporan praktikumnya ya. Oke. Mesin 45 aja ya. Oke, langsung aja kita coba jawab pertanyaan saja ya. Question ini kita copy saja. Kalau public subnet ya. Kemudian question 2 ini the net gateway. Question 2 ini karena private subnet tidak boleh langsung ke gateway. Oke, what allow instant private subnet connect. Nah, di sini karena net gateway juga menurut controller off. Nice. Kemudian question 3 ini can the instant the private subnet be associated directory of internet? No. Kemudian question keempat ini seperti kayak. Kemudian question 5 ini kita pilih yang yes. Question 6 outbound private ya. On private and inbound on test. And inbound on private and inbound ya. On bound and inbound ya. Kemudian oke. Kita submit terlebih dahulu. Ini yang terakhir, question yang terakhir.
Kita close, kemudian yang kedua ini kita submit juga. Sudah, tiga, empat, submit dulu, lima, enam ya. Kita submit ulang, apakah ada penambahan. Oke, ya 20 menit ya. Ada skornya, apakah sudah menambah. Oke, di sini em, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk lab modul yang ketujuh ini ya. Tepatnya untuk modul Creating Visual Networking Environment ini ya. Oke, 50 ya skornya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti akan saya perbaiki di bagian laporan praktikumnya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.